Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi huwa ar-rahman, 'allama al-Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk dalam kehidupan kita di dunia agar supaya kita tidak sesat jalan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita setelah diberi hidayah oleh Allah dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulullah SAW serta diberikan kemampuan meninggalkan segala yang dilarang, yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ikhwafillah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang loyalitas kita jangan sampai keliru ditujukan kepada orang-orang di luar Islam, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai mereka dalam segala perkataan, teori dan sikap mereka yang spesifik itu menggambarkan ajaran-ajaran di luar agama Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran yang hendak kita bahas, surah Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia sebagai teman dekat, sebagai pemimpin. Di mana kata Allah, ba'duhum auliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi penolong terhadap sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum, barang siapa yang berwali, yaitu loyalitas kepada mereka di antara kalian orang-orang beriman, fa innahu minhum, maka termasuk golongan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumadh dhalimin, tiada memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Saudara sekalian, di dalam Al-Maidah 51 ini Allah Subhanahu wa taala menyeru terhadap orang-orang beriman untuk berhati-hati dan waspada, dan Allah melarang mengangkat para musuh-musuhnya sebagai pemimpin, di mana umat Islam itu loyal kepada mereka. Allah di sini menyebutkan yang ada di zaman Rasulullah SAW tidak lain adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, pada saat itu yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang kufur. Menetapkan kufur ini penting sekali, karena sudah sekalian, musuh-musuh agama Islam ini membonsai umat Islam jangan sampai keras terhadap orang kafir, sehingga kita akan kecolongan dari pendapat sebagian tokoh dan ulama kita menyebut dua golongan ahlul kitab ini tidak disebut kafir. Sering kita dengar dan kita baca tulisan-tulisan mereka bahwa katanya tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan secara tekstual bahwa Yahudi dan Nasrani itu adalah kafir. Ya. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan di dalam surah Al-Bayyinat ayat 6, kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab itu semua ulama sepakat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik itu, kata Allah, berada di dalam neraka jahanam. Ini teksnya sangat jelas. Kita harus mendasari diri kita supaya betul-betul sesuai dengan informasi dari Allah bahwa mereka itu orang-orang kufur. Sehingga kembali ke ayat 51 Al-Maidah, melarang mengangkat musuh-musuh itu sebagai pemimpin juga dari golongan Yahudi, karena kejahatan mereka ini sangat jelas sejak sebelum Rasulullah SAW biasa membunuh para nabi, menebarkan permusuhan. Juga demikian orang-orang Nasrani
Jangan diangkat sebagai pemimpin atau umat Islam itu loyal terhadap mereka. Ataupun umat Islam loyal kepada orang yang tampak lahiriahnya adalah Islam, tapi justru orang yang tampak lahiriahnya Muslim ini loyal kepada orang-orang kafir, kita tidak boleh mendukung mereka. Ya. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dilarang mengangkat pemimpin orang-orang kafir walaupun ada kedekatan nasab. Allah mengatakan juga di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jangan kau menjadikan ayah-ayah kalian, saudara-saudara kalian itu dijadikan sebagai pemimpin, di mana mereka itu lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Berarti dari ayat ini, saudara sekalian, loyalitas dan kesetiaan itu mempunyai wujud-wujud atau bentuk-bentuk atau yang menunjukkan keduanya, loyal dan setia itu. Di antaranya, saudara sekalian, sering menyerupai mereka orang-orang kafir di dalam majelis-majelis mereka, di dalam teori dan pendapat mereka. Ini orang-orang mukmin diharamkan menyerupai Yahudi ataupun Nasrani atau orang-orang yang semisal mereka. Jadi meniru karakteristik mereka, kebiasaan mereka secara spesifik yang mereka itu menampakkan agamanya atau milahnya, itu tidak boleh bagi umat Islam. Karena nanti bisa hatinya itu seperti mereka. Makanya umat Islam itu oleh para ulama dilarang mengikuti seperti Happy New Year, ya, Old and New, atau ibadah mereka seperti Natalan, karena itu pengaruh terhadap umat Islam sehingga loyal kepada mereka, dianggap tidak apa-apa. Kayak saya mendapati seorang takmir masjid di Surabaya itu menyampaikan langsung minta izin kepada saya untuk mengadakan yaitu mauludnya Isa Al-Masih. Ya. Kalau Nabi Muhammad katanya boleh diadakan maulud untuk beliau, mengapa nabi-nabi yang lain nggak boleh? Nah, seperti Isa pada saat itu di bulan Desember. Jadi mau mengadakan mauludnya Isa di masjid. Oh, ini sudah loyal ini ya kepada orang-orang di luar Islam. Jadi saudara sekalian, ini meniru-niru, menyerupai mereka dalam artian yaitu tanpa agamanya yang spesifik, itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau yang tidak spesifik seperti kita memakai jas, ya jangan disamakan, nggak apa-apa pakai jas, karena orang Islam yang ekstrem itu termasuk bid'ah itu, niru orang kafir. Enggak, Muslim di Inggris itu pakai jas, ya. Muslim di Amerika ya pakai jas, ya. Sehingga karena kita tidak tahu, tidak bisa membedakan ini, yang dilarang menyerupai mereka itu apa? Hanya dari segi spesifik dari ajaran agamanya, bukan pakaian. Sehingga ada anak-anak santri itu pernah dia mau diajari bahasa Inggris, nggak mau, itu bahasanya orang kafir. Ya, itu karena kolotnya itu. Mau diajari bahasa Inggris ini
sampai nggak mau karena itu bahasanya orang kafir. Saudara Muslim kita di Amerika ya bahasa Inggris, di Inggris ya bahasa Inggris orang-orang Islam ya itu picik di dalam pandangan mereka. Jadi loyalitas ini bisa diartikan nanti mencintai, menyenangi mereka, bahkan memberikan dukungan moral. Nah, dalam hal-hal yang spesifik ajaran orang-orang di luar Islam, kita tidak boleh menirunya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kembali seperti disebutkan oleh ulama umat Islam, kemudian jangan ikut-ikutan. Seperti acara 14 Februari ya. Itu Valentine, itu memperingati kematiannya pendeta Saint Valentino yang mati di tiang gantungan tanggal 14 Februari ya. Ini saudara sekalian yang tasabuh kepada ajaran mereka secara spesifik. Jadi ini bentuk loyalitas, jadi sering menyerupai orang-orang kafir ini dilarang. Yang kedua saudara sekalian, menetap di negara orang-orang kafir di mana mereka itu dari kalangan orang Islam tidak ingin berpindah darinya. Ini oleh ulama dilarang seorang itu menetap di sebuah negeri yang nyata-nyata negerinya orang kafir. Karena menetapnya seorang mukmin di negara orang-orang yang mayoritas Yahudi ataupun Nasrani atau yang serupa, ini menunjukkan dukungan moral dan rasa kecintaan terhadap mereka. Makanya dulu orang-orang Muslim itu ketika dalam keadaan minoritas di Mekah kan justru dianjurkan untuk berhijrah ya. Nah, sebab mereka nanti bisa dikalahkan oleh musuh-musuh Islam karena mereka itu berada di komunitas orang-orang kafir, pasti dipengaruhi. Makanya kita jangan sampai kita ini tidak bisa mewarnai di negeri kita sendiri, sehingga kita yang mayoritas ini rasanya minoritas karena tidak memiliki akidah yang kuat. Ini Allah Subhanahu wa taala dulu disalahkan orang-orang muslim yang masih tinggal di Mekah itu. Kata Allah di dalam Quran surah Nisa ayat 97 sampai 98 itu, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat itu dalam keadaan menganiaya diri sendiri ketika mereka itu dikucilkan di Mekah, tidak ada tindakan untuk meninggalkan orang-orang musyrik. Ketika mereka itu mati ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum, bagaimana keadaanmu dulu itu ya di Mekah? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi, dulu kami tertindas di bumi. Di sini maksudnya adalah Mekah waktu itu. Qalu, malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu adalah luas, fatuhajiru fiha, dan adalah kamu berhijrah di sana. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempatnya dalam neraka jahannam. Wasa'at masiro, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Namun oleh Allah ada yang dikecualikan di sini. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang sangat lemah
dari golongan laki-laki ataupun wanita, wal wildan dan anak-anak, la yastati'una hilatan. Mereka tidak punya daya upaya untuk meninggalkan negeri Mekah, wala yahtaduna sabila, dan tidak mengerti jalan. Surah An-Nisa 97 sampai 98. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan toleran ya pada orang-orang yang masih menetap di negeri kufur, karena kecuali ada kelemahan seperti para wanita dan anak-anak dan orang yang tidak mampu berhijrah, ya, kecuali bila menetapnya orang muslim itu di negerinya orang-orang yang kafir, itu ada kemaslahatan yang sangat besar bagi agama Islam, seperti berdakwah, ya, berdakwah di jalan Allah, bukan ngelencer, bukan, ya. Nah, kemudian menyiarkan agama Islam, mengajarkan Islam, dan juga jihad di negeri orang-orang kafir. Loh, ini ya saudara sekalian, mestinya itu harus berimbang. Kalau orang-orang kafir bukan hanya orang Yahudi atau Nasrani, tapi juga orang-orang komunis, itu bisa mereka itu memiliki rencana dan program untuk menguasai negeri-negeri muslim. Dan itu sudah dilakukan dahulu oleh pendahulu-pendahulu kita sejak zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Itu mereka itu mendatangi negeri kafir untuk mengislamkan. Kan sekarang ini kan banyak berita desas-desus yang memang ini nyata, bahkan disebut-sebut oleh Badan Intelijen misal. Orang-orang komunis Tiongkok itu masuk ke negeri kita, ya. Dan umat Islam tidak melakukan sebaliknya. Mestinya kalau meniru di zaman Rasulullah, para sahabat itu hijrah ke negeri kafir dalam rangka untuk berdakwah. Jadi bukan untuk ngelencer, bukan untuk wisata ke negeri China, ya, melancong ke Singapura, bukan. Itu berdakwah Islam baru boleh, ya. Jadi itu termasuk jihad di negeri tersebut, ya. Itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Makanya diantaranya Bilal bin Rabah itu keluar dari Medina menuju Syria yang masih banyak orang-orang kafir. Dulu Damaskus itu, ya. Nah, ini orang-orang kafir sudah melakukan. Kita belum, ya. Hanya masih umat Islam yang kaya ngelencer ke Eropa, ya, ke Singapura, ke Amerika, ke Inggris. Belum ada rencana untuk dakwah. Jadi kalau menetap di sana itu misalnya berdakwah, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk orang yang ini loyalitas kepada orang-orang kafir. Jadi yang kedua ini menetap di negara mereka dan tidak ingin berpindah, tapi tidak ada tujuan untuk berdakwah. Ini diharamkan, ya. Kemudian ini bentuk-bentuk loyalitas ini yang tidak boleh ini, sering mengunjungi negara mereka hanya untuk senang-senang aja, ya. Jadi mendatangi negara orang-orang kafir diharamkan ini, kecuali dalam kondisi darurat seperti berdagang, itu boleh, ya. Berdagang atau berobat di mana tidak ada yang ahli di negeri sendiri, yang ada di negara orang kafir, sekedar berobat, kalau sudah selesai balik. Atau belajar ilmu-ilmu tertentu yang bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin. Ini tidak bisa dicapai kecuali mendatangi mereka. Ilmu-ilmu tertentu ini bukan ilmu agama. Kalau kita nih sebaliknya ini, ya. Yang kita rasakan ini sebaliknya.
Justru kita belajar syariat Islam kepada negeri kafir, itu kebalik. Makanya dampak kerusakannya sangat besar. Muncullah kelompok liberal, ya, yang Islam itu sudah keluar dari rel ajaran Islam, bebas berpikir walaupun keluar dari teks dan kontekstual dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi belajar ilmu tertentu yang memiliki manfaat untuk kaum muslimin ini diperbolehkan, ya. Misalnya belajar ilmu tentang pesawat, juga ilmu kedokteran, ya, ilmu kedokteran. Jadi kalau menggunakan hadis itu katanya boleh, padahal hadisnya palsu. Seperti utlubul ilma walau bisin, pakai shot itu. Asin itu China, ya. Karena orang China itu Sini, ya. Siniyun itu China, ya. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Ini hadis palsu. Kalau orang masih pakai ini, ada seorang kiai pakai ini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Enggak perlu ke Cina, Cina itu kok dewe. Nah itu hadis palsu, ya, nggak bisa dipakai. Ya. Jadi boleh aja ke negeri Cina, ke Eropa belajar ilmu tertentu, bukan belajar syariat Islam, ya. Nah, sekarang itu disediakan sehingga orang Islam itu loyal. Jadi belajar agama ini, belajar Islam ini kayaknya tidak mantep, nggak keren. Sudah ketinggalan kalau belajar ilmu Islam di Manarul Ilm, menaranya ilmu Khairu Mesir, nggak bangga. Belajar di Madrasah Salafiyah Yaman, nggak bangga, ya. Belajar di King University di Madinah atau Ummul Qura di Mekah, nggak bangga. Kalau bangga belajar Islam ke Eropa, Islamic Studies di Chicago, ya, Skill University di Kanada, belajar tafsir Quran dan hadis Nabi kepada orang-orang orientalis barat. Nah ini merusak sehingga loyal kepada ajaran-ajaran mereka, ya. Ini saudara sekalian, jadi dilarang mengunjungi negara mereka hanya untuk senang-senang. Dan boleh tadi berdagang, berobat, atau belajar ilmu keduniaan yang tidak dimiliki umat Islam di negeri sendiri. Kemudian saudara sekalian, nggak boleh menunjukkan loyalitas, diantaranya meminta pertolongan, ya, untuk ini meminta pertolongan terhadap orang-orang di luar Islam, termasuk mengangkat mereka menduduki jabatan. Ini umat Islam kalau mengerti ini, di negara yang mayoritas Islam, orang-orang yang di luar Islam ini mungkin tidak diberi jatah, ya. Sehingga kalau mereka diberi jatah ini menguasai negeri muslim. Walaupun mayoritas ini pemimpinnya akhirnya dari golongan orang-orang munafik yang loyal kepada orang-orang kafir. Kita diatur. Makanya ini lambat laun kan ada orang-orang yang diangkat di menjadi aparatur pemerintah ini akhirnya ngatur umat Islam yang mayoritas ini. Dulu tidak ada, walaupun di zaman Soeharto itu sedikit orang-orang kafir itu yang menduduki jabatan. Sekarang ini Masya Allah, yang membuat draft untuk menghilangkan pendidikan agama Islam di sekolah, ya, madrasah atau di pesantren mau ditiadakan, ya, mau diganti, nggak ada pelajaran agama, diganti budaya apa akhlak gitu, ya. Itu tanda-tanda, ya, kekeliruan umat Islam ketika mereka itu dijadikan sebagai orang kepercayaan dan diangkat sebagai pejabat di negeri muslim ini.
Ini belajar dari sini ya. Loyalitas itu kemana kita ya. Terus sekalian, tanya orang Islam itu memang perlu pandai. Kalau orang Islam itu masih terbelakang dan bodoh di bidang ilmu pengetahuan ini, gampang diakal-akali itu. Ya, diakal-akali. Jadi kena suap saja itu. Kena suap terus dipilih. Ya kan? Ini kan main suap itu, dipilih. Akhirnya setelah dipilih melanjutkan, ya melanjutkan bukan merubah menjadi baik. Yang dipilih itu akhirnya apa? Mau dinaikkan pajaknya 12%, mengeluh. Ya itu nikmati hasil suapan itu ya. Nikmati aja. Jadi saudara sekalian, jangan sampai minta pertolongan ya kepada orang-orang yang tidak loyal kepada Islam. Allah mengatakan di dalam surah ketiga, surah Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تأكلون. Ini kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka itu tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah, jika kamu itu memahami. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi ini tidak boleh menjadikan seorang itu yang tidak loyal kepada Islam diangkat untuk mengurusi urusan publik di kalangan umat Islam. Jadi dari dua ayat ini, ayat terus 119 ya. Kata Allah, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul ma'anamila minal ghaid. Qul mutu bi ghaidikum innallaha 'alimun bidatis sudur. Ini kata Allah, beginilah kamu menyukai mereka. Ini umat Islam itu begitu, sering kecolongan kata Allah. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata kami beriman. Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Ya, kata Allah, "Qul mutu bi ghaidikum." Sampaikan, matilah kamu karena kemarahanmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jadi dari dua ayat ini telah jelas sekali bagaimana orang-orang kafir itu memiliki kebencian dan kedengkian, punya makar terhadap umat Islam, dan ini membahayakan kaum muslimin ya. Ini mereka itu akhirnya sibuk membangun ya supaya umat Islam itu percaya kepada mereka. Jadi berusaha memalingkan umat Islam dari agamanya. Mereka punya misi atau tujuan agar muslimin ini lunak kepada mereka ya. Makanya kemudian yang kemudian menentang, membela kebenaran itu mesti di stigma buruk. Di stigma buruk. Nah, umat Islam juga jangan kecolongan. Memang ada model-model Islam itu yang
loyal dengan kekufuran walaupun kelihatannya tampak sunnah. Ya, tampak sunnah itu sregep jamaah ya. Tapi loyal kepada kekufuran. Jelas-jelas dolim itu dibelanya. Mereka ini kelompok ini disebut mulukiyun. Ya. Mulukiyun itu orang-orang yang tinggal di mana saja itu tunduk dan taat pada aparatur pemerintah walaupun kafir atau dolim. Makanya kalau ditanya itu bagaimana pendapat Anda kalau ada orang itu tertuduh teroris, seorang ustadz ditembak kepalanya waktu sholat, itu menduga dia teroris padahal belum ditentukan oleh pengadilan dia salah apa enggak. Ini seorang ustadz termasuk dari Muhammadiyah, Siono, ya. Apa jawabannya? Tidak apa-apa, itu termasuk ijtihad. Jadi nembak itu, nembak kepalanya seorang ustadz yang diduga teroris katanya. Itu ijtihad. Jadi kalau keliru, ijtihad itu apa? Seperti ulama. Ini padahal bukan ulama ini, ya, sangat benci kepada para ustadz, para dai. Ini bukan ulama, ijtihad. Jadi kalau keliru nembak mati, ijtihad itu dapat pahala. Loh ini loh, kelompok ini ada yang nyusup di Muhammadiyah itu. Ya. Setas kroso. Lama saya itu membahasnya lama. Umat Islam itu lupa ya. Jadi loyal ini kepada orang yang kufur, pada orang yang munafik itu loyal. Nah, sekarang Muhammadiyah kan sedang cleansing ya, bersih-bersih terhadap paham-paham ini ya. Yang kelihatannya sunnah ya. Padahal belum tentu ya. Selesaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh minta pertolongan orang kufur atau yang loyal terhadap orang yang kufur. Sebuah hadis riwayat Abu Musa al-Asja'i, dia mengatakan, saya berkata kepada Umar, ya Umar, saya mempunyai sekretaris seorang Nasrani. Bagaimana pendapatmu? Kata Umar bin Khattab, apa yang terjadi padamu ini wahai Abu Musa, nanti kamu itu akan dibunuh, disiksa oleh Allah. Karena itu kata Umar, saya mendengar firman Allah, ayat tadi itu dibaca, Al-Maidah 51, dibaca oleh Umar, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai orang yang menolongmu, yang kamu loyalitas padanya atau diangkat sebagai pemimpin. Karena ini orang-orang Yahudi Nasrani ba'duhum awliya ubat, antara satu dengan yang lain saling tolong menolong ya. Tidak mungkin akan menolong umat Islam itu ya. Ya. Jadi kata Umar ini, tidakkah kamu bisa mengambil sebagai sekretaris orang-orang yang menyerahkan diri pada Allah, orang yang muslim? Abu Musa itu berkata, ya Amirul Mukminin, saya sudah terlanjur mempunyai catatan darinya dan saya tidak peduli terhadap agamanya. Umar mengatakan, saya tidak akan memuliakan mereka karena mereka telah menghinakan Allah. Saya tidak akan mengangkat derajat mereka karena mereka itu telah diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak boleh itu, nggak ada nanti kemaslahatan untuk umat Islam. Apalagi mendukungnya ya, mendukung orang-orang kufur, mendukung kedoliman, mendiamkan saja, bahkan menyuruh wajib taat. Ya. Kan selalu mengatakan ulil amri, padahal nyata kedolimannya ya. Padahal ulil amri itu sudah saya jelaskan dulu ya, mana yang harus ditaati ya, ada kriterianya ya. Nah, di dalam Musnad Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, itu disebutkan suatu ketika Nabi SAW
keluar untuk melaksanakan perang Badar. Kemudian diikuti seorang laki-laki musyrik yang hendak ikut perang. Dia mengatakan, saya ingin mengikuti engkau wahai Muhammad dan perang bersamamu. Dalam perang Badar itu pernah terjadi ya. Rasulullah mengatakan, apakah kamu beriman pada Allah dan Rasulnya? Itu Rasul Muhammad. Laki-laki itu mengatakan tidak, karena memang dia musyrik. Rasulullah berkata, irji falan asta'ina bimusyrik. Balik pulang. Aku tidak butuh pertolongan orang musyrik. Loh, itu masih kelas biasa itu ya. Apalagi ini orang musyrik di luar Islam, lalu umat Islam mengangkatnya sebagai pemimpin loyal. Kamu diatur, mayoritas ini akhirnya diatur, ya. Itu sekalian, dari dua nas ini menjelaskan keharaman menjadikan pemimpin orang yang kufur, atau walaupun dia tidak kufur tapi loyal kepada orang-orang kufur, ya, dengan mengurusi berbagai permasalahan kaum muslimin. Sehingga itu menjadi berdampak negatif kepada umat Islam dan mengerti rahasia-rahasia kaum muslimin. Makanya kan ada kelompok-kelompok Islam yang saya sebutkan itu. Kalau mereka menulis buku, mereka adalah teroris. Siapa yang dimaksud mereka adalah teroris? Sampai baca. Nanti kan seluruh ulama di dunia itu teroris. Sampai kepada Buya Hamka, baca sampean. Ya, oleh kelompok ini yang saya sebutkan sing nyusup nang Muhammadiyah tuh. Ya. Mereka adalah teroris. Setelah dibaca tuh, oh semuanya itu dianggap sesat kecuali dirinya sendiri. Ya, itu baca. Sebuah buku yang ditulis oleh Lukman Ba'abduh. Ya, mereka adalah teroris. Ternyata mereka teroris. Seluruh dunia ini ulamanya sesat teroris kecuali kelompoknya dia saja, ya. Saudara sekalian, ini jangan sampai loyalitas itu keliru, ya, salah arah. Terus saudara sekalian, bentuk-bentuk loyalitas yang tidak boleh itu adalah juga mengikuti kalender mereka, ya. Kalender berarti ini kalender Masehi. Maksudnya kalender yang sesuai ini dengan mereka, maka kalau ada hal-hal yang khusus berkaitan dengan ajaran mereka, ini umat Islam tidak boleh ikut. Jadi kalau misalnya tanggal-tanggal tertentu itu matinya Isa Al-Masih, ya, itu nggak boleh umat Islam, ya. Kalau menggunakan kalender secara umum dari orang-orang Masehi, sebetulnya nggak apa-apa untuk menetapkan agenda, nggak apa-apa. Tapi dalam hal-hal yang khusus seperti tanggal ini lahirnya Isa Al-Masih 25 Desember, itu nggak boleh umat Islam, ya. Jadi ini kemudian akhirnya umat Islam diajak untuk mengenang kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Akhirnya kemudian diajak belajar itu kan sampai ada buku Tuhan dan riwayat hidupnya. Tuhan dan riwayat hidupnya mulai kelahiran sampai mati, ya, Tuhan itu. Jadi itu kan ikut kalender itu, ya. Jadi kita nggak boleh loyal ke sana, ya. Oleh karena itu, ya, sahabat Umar bin Khattab itu ketika dia itu berkirim surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari di Damaskus itu sebagai gubernur, itu surat Umar itu dibalas. Surat Tuan Khalifah Amir Mukminin yang tidak bertanggal dan bertahun itu, ya. Karena nggak punya. Akhirnya Sayyidina Umar rapat membuat kalender hijrah. Ya, nah itu artinya apa? Bahwa gagasan Umar ini memprakarsai, memiliki ide dan gagasan itu untuk menggantikan kalender dari orang-orang Yahudi ataupun Nasrani atau orang kafir. Nah, dimulai dari
hijrahnya Rasulullah sehingga disebut tahun hijrah, ya. Itu dikenang. Jadi ini fungsinya supaya kita ini mengetahui sejarah, supaya kita tidak terkecoh dengan sejarah orang-orang di luar Islam. Sekarang yang bisa diganti itu kan hari itu aja, ya. Hari itu kalau hari dulu umat Islam sejak dulu sampai sekarang ya masih itu Ahad, itu diganti Minggu, karena di hari itu orang-orang Nasrani itu keluar dari rumahnya menuju gereja, ya. Itu namanya Domingus di dalam bahasa Portugis, ya. Mereka keluar dari rumah menuju gereja di hari Minggu, Domingus, ya. Akhirnya kalender umat Islam dari Ahad menjadi Minggu. Nah, kita membiasakan supaya tidak tasabuh kepada mereka. Lalu saudara sekalian, yang nggak boleh loyal itu, ya, diantaranya umat Islam jangan memuji dan menyanjung mereka karena kemajuan dan peradaban mereka. Memang setelah umat Islam itu tumbang, tidak memiliki kekhalifahan, resminya tahun 1924 itu belum bangkit kembali, belum punya pemimpin secara kekhilafahan. Maka umat Islam itu mundur di bidang keduniaan sampai sekarang. Padahal dulu sebelumnya orang-orang Eropa itu, ya, masih dalam keadaan the dark age, masa kegelapan Eropa. Itu mereka nggak ngerti, sikat gigi lah. Itu meniru umat Islam, memakai sandal-sandal di sekitar rumahnya, kemudian ada mandi biasa, mandi besar. Itu mereka meniru umat Islam, ya. Bahkan di bidang teknologi itu semua mengikuti agama Islam. Setelah Islam itu jatuh, juga perang saudara, ya. Umat Islam ini akhirnya banyak yang loyal dan memuji serta menyanjung mereka karena kemajuan dan peradaban mereka. Sampai Amir Syakib Arselan itu ditanya, mengapa limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal ghurbiyun? Mengapa umat Islam itu jadi mundur dan orang-orang ghurbiyun, orang Eropa Barat itu menjadi maju? Ini jawabannya. Karena orang Eropa itu maju karena mereka meninggalkan Bible-nya, beralih ke ilmu pengetahuan dan iptek. Umat Islam mengapa mundur? Sama-sama meninggalkan. Orang Eropa maju meninggalkan Bible-nya, orang Islam mundur karena meninggalkan Quran-nya, ya. Terus loyalitas kepada orang kafir sehingga memuji-muji mereka. Ini tidak diperkenankan. Kata Allah, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Lihat ini di dalam surah Toha, ya, ayat 131. Kata Allah, dan jangan kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka itu sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami memberikan cobaan pada mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi ini bukan berarti kaum muslimin itu meninggalkan sebab musabab, ya, untuk mencapai kekuatan misalnya di bidang industri, di bidang perekonomian dan militer, ya. Karena itu semua merupakan tuntutan bagi umat Islam. Umat Islam itu harus menjadi super power di mana saja. Karena Allah selalu mengatakan dalam Quran, wasta'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan segala kemampuanmu dengan kekuatan itu untuk menghadapi mereka. Sehingga kata turhibuna bihi wa aduwakum, kamu bisa menggetarkan mereka. Umat Islam itu di mana-mana menggetarkan. Menggetarkan itu apa? Keberadaan umat Islam bergeraknya, diamnya itu menggetarkan, meneror.
Makanya umat Islam itu disebut teroris. Karena diamnya aja, apalagi bergeraknya. Itu meneror dengan sendirinya pada orang-orang kafir. Tapi kalau umat Islam itu tidak menggetarkan, tidak takut, itu malah yang diatur ini ya. Jadi ini ya pelajaran dari tafsir surah Al-Maidah ayat 51. Semoga kita memiliki ghirah Islam yang sangat kuat dan tinggi untuk kemaslahatan izul Islam dan semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk Isya, cukup ya? Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.